Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan cara dialog sebenarnya kan. Kita tahu bagaimana Muhammad mengirimkan surat kepada raja-raja, kepada para penguasa di Jazirah Arabia, bahkan sampai di luar Jazirah Arabia. Apakah Islam boleh meminjam dari nilai-nilai Yudeo-Kristian? Kenapa tidak? Apakah Kristen boleh meminjam dari Islam? Kenapa tidak? Apakah Hindu boleh meminjam dari Islam dan sebaliknya? Kenapa tidak? Apa kontribusi dibukanya jurusan Islam Nusantara? Buat bangsa kita tuh gunanya apa gitu? Nah, kan gitu. Kita harus mampu menerjemahkan ke dalam tataran yang lebih maju. Di Indonesia memang ya ada feodalisme. Tapi feodalisme itu menurut saya bukan budaya asli Nusantara. Bukan budaya asli Nusantara. Feodalisme itu justru tumbuh pada saat kolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi dengan Mas Heri Haryanto Azumi. Kita akan membahas tentang Islam dan kebudayaan. Jadi Mas Heri, kita bahas nih Islam dan budaya. Ya. Sebenarnya relasinya itu seperti apa sih? Apakah Islam itu butuh budaya atau budaya butuh Islam itu? Relasinya seperti apa hubungan antara Islam dan budaya ini? Ya. Selamat malam para pemirsa Dialektik TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Bang Andri, kita sudah masuk yang ketiga, season yang ketiga ya. Season ketiga. Dan terima kasih kita bicara tentang Islam dan budaya pada malam hari ini. Saya sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau budaya, tertarik dengan ekspresi budaya manusia. Karena sebenarnya kebudayaan adalah manifestasi dari eksistensi kemanusiaan. Nah, apakah budaya mendahului agama atau agama mendahului budaya? Ini menarik untuk kita diskusikan. Tapi bagi saya, sejak manusia itu ada, sejak peradaban manusia itu ada, yang jelas budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi istilahnya, dengan the trial of buah khuldi itu, nah, maka sebenarnya peradaban manusia sedang dilahirkan. Peradaban manusia dilahirkan dengan satu background situasi manusia seolah-olah diusir dari surga oleh Tuhan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di sebuah planet yang bernama bumi. Nah, jadi sejak awal sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk menyusun budayanya sendiri, budaya manusia. Di surga kan istilahnya adalah suatu milieu, environment yang diciptakan Tuhan dengan segala kelengkapannya, sehingga manusia tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah budaya manusia. Nah, ketika manusia turun ke bumi, maka otomatis kalau di dalam Islam kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan untuk membangun budayanya sendiri di muka bumi ini. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dulu, agama atau budaya, maka sebenarnya manusia menciptakan semua ekspresinya tentang budaya itu dalam segala bentuknya. Dan agama adalah salah satu manifestasi dari pencarian manusia, ekspresi manusia terhadap hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Jadi ekspresi kemanusiaannya dan ekspresi ketuhanannya, dia butuh Tuhan, manusia butuh Tuhan, manusia butuh segala hal yang berbau spiritual, karena itu adalah bagian dari fitrahnya. Maka itulah manusia kemudian menemukan agama di situ. Jadi bagi saya agama dan manusia, agama dan budaya itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan sejak awal. Agama sebagai spiritualitas dan budaya sebagai segala sistem kehidupan manusia. Itu. Nah, terus ini Mas, masalah Islam dan budaya gitu. Islam ini kan asal dari Arab. Kalau Kristen itu dari Yerusalem ya, dari daerah Nazaret ya, Nazaret. Dan Hindu dari India.
Lalu bagaimana itu? Jadi apakah coraknya harus seperti itu? Artinya Islam itu harus seperti Arab atau Hindu itu ya harus India dan Kristen itu ya coraknya Eropa lah sekarang ya seperti itu. Nah, menurut Mas Heri itu corak itu harus mirip dengan asal ketika agama itu turun atau sebenarnya bisa mengikuti corak-corak yang lain? Ya, itu saya katakan bahwa manusia mengekspresikan keimanannya, kepercayaannya kepada zat yang gaib itu dengan caranya masing-masing. Memang kalau dalam Islam ya kita harus mengakui bahwa Islam berhutang kepada kebudayaan Arab. Karena banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali kalau dalam kita ada hadis-hadis Nabi yang menggunakan setting culture Arab ya. Ada setting budaya Arab di belakang seluruh namanya ayat suci maupun hadis Nabi itu ada background Arabnya. Dan itu adalah salah satu manifestasi dari Islam. Jadi kalau dikatakan Islam itu Arab, apakah salah atau benar? Saya tidak mengatakan bisa itu mengatakan benar sepenuhnya, tidak bisa mengatakan salah sepenuhnya. Karena ekspresi budaya Islam itu pertama kali membentuk culture, terbentuk dari namanya culture Arab. Jadi umat Islam dimanapun berada di dunia ini pasti tidak bisa mengabaikan setting culture pertama munculnya Islam ini. Seorang Nabi Muhammad terlahir dari putra Arab, dari putra Quraisy, bangsa Arab kira-kira gitu. Dan kemudian misalnya konteks Yesus, Nabi Isa misalnya terlahir dari satu background Yahudi misalnya, atau kemudian agama Hindu terlahir dari setting culture-nya India misalnya, dan seterusnya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam tidak boleh berterima kasih kepada Arab, atau Kristen tidak boleh berterima kasih kepada Yahudi, atau Hindu tidak boleh berterima kasih kepada India. Justru itu harus kita munculkan. Kita jadikan satu setting bahwa terlepas dari dimanapun kelahirannya, ternyata agama itu membutuhkan ekspresi budaya. Jadi otomatis ketika Islam datang ke Indonesia, maka tidak dimustahilkan akan terjadi namanya mix of culture antara setting culture pertama yaitu Arab, yang kemudian kita melihat transformasinya melalui jalur-jalur penyebarannya, kalau dari Arab sampai India sampai Cina misalnya, dan sampai ke Indonesia, maka Islam sendiri samping berterima kasih kepada Arab juga berterima kasih kepada jalur-jalur lain yang menyampaikannya, misalnya Cina misalnya. Karena ada beberapa jalur Islam di Indonesia ya, ada yang jalur Arab Gujarat Nusantara, ada yang langsung ke Nusantara, ada yang melalui Cina. Nah inilah kemudian kalau dikatakan kalau menjadi Islam jangan menjadi Arab, ada benarnya dari sisi bahwa ekspresinya sangat banyak. Ya. Tapi juga tidak boleh mengatakan jangan meniru Arab. Arab yang mana yang masih dituduhkan itu kan? Karena sebagai saya Islam sekali lagi harus berterima kasih pada sumber kelahirannya yaitu Arab. Tanpa kebudayaan Arab tidak akan ada Islam. Tanpa background Yahudi tidak akan ada Kristen. Tanpa background India tidak akan ada Hindu. Sekalipun di Indonesia kemudian ada manifestasi baru yaitu misalnya Hindu Bali misalnya, yang menggunakan konsep-konsep yang berbeda misalnya dengan background culture India. Tapi itulah kemudian yang membentuk kekayaan keberagamaan di dunia ini. Jadi ketika ada background pluralisme di dalam agama, saya kira itu sesuatu yang mutlak adanya. Jadi kita bisa menerima bahwa Islam itu ada Islam Nusantara dalam pengertian bahwa Islam membutuhkan ekspresi di Nusantara, ataupun Islam di Afrika yang juga memiliki pengkayaan dalam culture di Afrika misalnya. Dan sekarang Islam yang global, Islam yang tumbuh di mana-mana di culture Barat, yang berkembang di culture Amerika Latin misalnya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kemudian Islam harus bersentuhan dengan semua budaya di dunia. Nah, terkait misalnya tadi Islam Indonesia, Islam Nusantara itu,
Jadi kan selalu dikaitkan bahwa Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam di Arab. Dalam artian, Arab itu Islam itu disebarkan dengan cara perang, dengan jalur perang. Sedangkan di Indonesia atau di Nusantara ini dengan jalur yang damai. Dan ini selalu dibentur-benturkan di setiap kajian-kajian, seminar-seminar itu. Yeah. Menurut Mas Heri bagaimana? Sebenarnya Nabi Muhammad pun tidak menyebarkan Islam dengan cara perang sebenarnya kan. Cara perang ini lebih kepada sebenarnya eksistensi kebudayaannya, eksistensi di dalam, kalau dalam Islam ada namanya kita membela kaum mustadafin ya, membela diri dari serangan yang lebih besar atau yang lebih berkuasa. Nah, dalam konteks waktu itu Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan cara dialog sebenarnya kan. Kita tahu bagaimana Muhammad mengirimkan surat kepada raja-raja, kepada para penguasa di Jazirah Arabia, bahkan sampai di luar Jazirah Arabia. Pada awal Nabi Muhammad mulai ekspansi dalam artian berani menyatakan misi keislamannya kepada khalayak yang lebih luas. Nah, perang itu terjadi justru karena pembelaan diri. Ketika Islam mulai bertumbuh, maka pihak-pihak yang mungkin terancam menyerang Nabi Muhammad. Kita tahu perang Badar bagaimana Nabi dengan kekuatan yang sangat kecil, 300 orang harus melawan 1000 orang kelompok Quraisy di Makkah yang ingin menghancurkan eksistensi Islam misalnya. Dan perang berikutnya juga begitu. Nah, perang yang dalam pengertian ekspansi yang tadi Bung Adri sampaikan, menurut saya itu terjadi justru pada saat Islam menjadi dinasti. Pada saat Islam menjadi suatu imperial power, menjadi kekuatan dinasti, itu ada kebutuhan untuk pertahanan, ada kebutuhan untuk memperluas kekuasaan. Tapi sebenarnya misi utama tetap sama. Di saat berdirinya kekuasaan Islam dimanapun juga berada, kan tetap ada namanya dakwahnya. Nah, di istilah selalu ada namanya percampuran, ada kepentingan dinasti dengan kepentingan agama. Agama dan dinasti itu seringkali bertumpang tindih. Saya kira dimanapun adanya di dunia, seperti misalnya Kristen dijadikan sebagai agama kekaisaran pada 1 abad setelah Masehi misalnya, dengan menjadikan Kristen sebagai agama imperium, maka sebenarnya imperium itu yang butuh agama. Sebenarnya kalau saya lihat, kenapa? Agama adalah kekuatan sosial, budaya yang mampu menggerakkan umat tanpa reserve. Dari situlah kemudian baik di dalam tradisi agama manapun, agama Islam, agama Kristen, selalu ada dilema di situ antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. Nah, di Kristen kita mengenal adanya sekularisasi karena ada mengalami pengalaman yang sangat pahit, pertarungan antara raja-raja di dalam kelompok Kristen, antara penguasa monark-monark di Prancis, di Jerman, di Inggris, semua terlibat dalam pertarungan perebutan kekuasaan. Kalau dalam buku yang ditulis oleh Machiavelli ya, Il Prince itu, maka sebenarnya memang konsep tentang Machiavellianisme muncul karena pertarungan antar raja-raja itu, dengan setting background pertarungan raja-raja itu. Maka mereka ada kebutuhan untuk memisahkan antara agama dengan negara. Berikan kepada Tuhan haknya, berikan kepada Tuhan, kepada raja haknya. Jadi kekuasaan Tuhan dan kekuasaan raja dipisahkan. Itu namanya sekularisasi. Yang menjadi hak Tuhan ya akhirat lah kira-kira. Dunia miliknya raja. Nah, di Islam karena sejak awal itu Nabi Muhammad telah berhasil membangun komunitas yang besar. Sejak awal, bahkan saat Nabi belum wafat sudah tercipta negara Madinah. Maka itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan. Kalau Yesus kan memang beliau diangkat oleh Tuhan pada saat agamanya belum berkembang. Justru Kristen berkembang jauh setelah Yesus meninggal. Yesus diangkat oleh Tuhan. Nah, Nabi Muhammad berhasil di awal-awal periode perjuangannya.
Nah, kita tahu Nabi Muhammad membangun komunitas di Madinah, di Makkah, kemudian hijrah, membangun komunitas yang luar biasa di Madinah, sehingga menjadi inspirasi bagi terbentuknya negara modern sebenarnya, negara Madinah itu. Karena berbasis piagam, berbasis kesepakatan. Nah, seringkali kita kemudian lupa bahwa ada piagam, ada kesepakatan ini. Sehingga kemudian kelompok Muslim melakukan transformasi bahwa dinasti itu Islami, dinasti itu menjadi model berkembangnya kekuasaan Islam pasca Nabi Muhammad. Hanya sedikit jeda di era Khulafaur Rasyidin dengan sistem meritokrasi itu yang kemarin kita diskusikan. Tapi Nabi sendiri membangun komunitas berbasis kesepakatan, bukan berbasis pada paksaan, tapi adalah kesepakatan. Maka inilah yang menurut saya adalah inspirasi bagi terjadinya negara modern, terciptanya negara modern di dunia ini. Gitu. Tapi dalam konteks Arabisasi Mas di Indonesia ini ya, ini kan kalau kita lihat misalnya banyak kelompok-kelompok yang dai-dai lah, yang latar belakangnya dengan gaya-gaya Arabnya itu mengatakan bahwa budaya-budaya kita ini adalah warisan Hindu atau dakwah Wali Songo itu sebenarnya belum selesai. Contohnya masih banyak yang tahlilan, selamatan itu kan, sedekah bumi atau sedekah laut segala macam itu. Itu dianggap dakwahnya belum selesai. Nah, ini kelompok yang mengatakan ini adalah kelompok-kelompok yang latar belakangnya adalah Arab atau lulusan-lulusan Timur Tengah itu. Nah, ini pandangan Mas Heri ini bagaimana? Itulah menurut saya terjadinya Arabisasi. Ingat ya, Islam Nusantara tidak anti pada ekspresi-ekspresi Arab, karena memang itu bagian dari proses lahir dan pertumbuhnya Islam. Misalnya kalau kita sholat dengan bahasa Arab, itu adalah dalam batas-batas yang normal, dalam batas-batas yang memang itu bagian dari kewajiban religi. Sekalipun pada era awal perkembangan Islam di Indonesia ada kebutuhan untuk menyampaikan doa di dalam bahasa-bahasa yang tradisional, bahasa lokal, bahasa di sini. Nah, jadi kalau kemudian ada generasi kesekian dari kelompok-kelompok yang berusaha mengislamisasi Indonesia dan kemudian menerapkan suatu model kearaban yang over, saya kira itu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena pasti akan bertentangan dengan ekspresi lokal. Misalnya kalau dulu di Jawa ada Islamisasi doa ya, dari Kanjeng Sunan Kalijaga misalnya, tetap diawali dengan model Arab, ya syahadat lah kalian itu kan, di tengahnya dengan doa dengan bahasa Jawa, ditutup dengan syahadat lagi atau dengan Al-Fatihah dan seterusnya. Maka sebenarnya telah terjadi namanya akulturasi, terjadi namanya dialektika budaya. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud Bung Karno dengan kalau menjadi Islam jangan menjadi Arab, kalau menjadi Kristen jangan menjadi Yahudi, kalau menjadi Hindu jangan menjadi India, itu mungkin itu. Karena ada kebutuhan untuk menyatakan diri bahwa kami ini orang Indonesia, kami ini orang Nusantara. Otomatis jangan lupakan identitas asalmu di Nusantara ini. Terlepas background kulturalmu itu beragam, itulah yang akan membentuk Islam, katakanlah Islam, menjadi budaya yang kosmopolit, budaya yang mampu mempengaruhi semua peradaban. Seperti peradaban Yudeo-Kristian itu mempengaruhi lahirnya kapitalisme misalnya. The spirit of Protestantism and the spirit of capitalism misalnya. Protestan ethic spirit of capitalism. Ethic of Protestant ya. Jadi tidak dinafikan bahwa agama itu menginspirasi lahirnya sebuah peradaban, lahirnya sebuah sistem dunia. Karena agama kan sistem nilai sebenarnya. Jadi apakah Islam boleh meminjam dari nilai-nilai Yudeo-Kristian? Kenapa tidak? Apakah Kristen boleh meminjam dari Islam? Kenapa tidak? Apakah Hindu boleh meminjam dari Islam dan sebaliknya? Kenapa tidak? Sekian ribu tahun usia peradaban manusia terjadi saling pinjam, terjadi saling membutuhkan. Ada Islam India, bagaimana Islam di India
interaksi dengan selama beratus-ratus tahun dengan kultur India misalnya. Plus minusnya ya, ada sisi keras dan sisi lembutnya. Kemudian di Nusantara Islam menemukan sebuah background budaya yang adiluhung. Dan Nusantara ini lahir dalam sebuah situasi spiritual yang sangat luar biasa. Nah, sama dengan Buddha berinteraksi di Cina, di Asia Timur, di Jepang, di Korea, yang masing-masing memiliki culture yang berbeda, tapi kemudian menjadi spirit of Buddhism di semua kawasan ini gitu. Jadi Islam masuk Indonesia sudah dalam posisi Indonesia ini memiliki background spiritualitas dan budaya yang sangat tinggi, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kebudayaan Arab yang egaliter sebenarnya, karena terjadi dari budaya padang pasir, budaya orang-orang Baduy itu egaliter sebenarnya. Membangun Madaniyah, membangun sebuah peradaban baru di tengah kota Madinah misalnya, dan kemudian berinteraksi dengan budaya-budaya baru yang sudah ada di lokal-lokal setempat, maka itu akan menjadi sebuah great culture of Islam Nusantara gitu. Terus terkait yang pandangan tadi itu yang misalnya sedekah bumi, sedekah laut, ruatan mungkin ya, wayang kulit segala macam untuk ruatan buang sial segala macam itu. Kalau menurut Mas Heri bagaimana itu? Sekali lagi bentuk-bentuk ini adalah ekspresi budaya. Bagaimana manusia mengekspresikan adanya relasi dengan Tuhan. Nah, di dalam konteks spiritualitas yang penting kan hati. Bagaimana hati memaknai dirinya, memaknai jagat besar dan jagat kecilnya. Dalam bagaimana para wali songo menerjemahkan hubungan antara manusia dengan dirinya dan manusia dengan semestanya, muamalah ma'al khaliq dan muamalah ma'al makhluk, ini sesuatu yang luar biasa gitu, dalam bentuk yang itu tadi. Karena itu kemarin waktu saya diskusi dengan teman-teman dari Nanyang Technology University, RSIS, saya sampaikan bahwa Islam Nusantara bisa menginspirasi lahirnya piagam sosial ASEAN. Kenapa begitu? Karena Nusantara, dan kita perluas lagi ASEAN ini memiliki background yang kurang lebih sama itu tadi, yaitu the great culture of Nusantara, yang kemudian masing-masing ini menemukan injeksi baru baik dalam bentuk Islam maupun Kristen maupun Hindu maupun Buddha yang ada di Asia Tenggara ini, maka kita memerlukan sebuah landasan etik bersama. Itu yang saya sebut dengan piagam sosial ASEAN yang lebih berakar dalam lagi gitu, dalam sisi budaya. Dan saya anggap Islam Nusantara itu memiliki kecukupan nilai untuk menjadi common platform yang saya tadi katakan konsensus. Jadi ini semacam sosial konsensus Asia Tenggara. Nah, dari sini kita bisa bicara tentang bagaimana kita menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, bagaimana kita bisa menjembatani antara agresivitas Amerika dan agresivitas Tiongkok di dalam problem-problem dunia hari ini. Itu. Lalu masih menyambung Arabisasi dengan Nusantara tadi. Ini kan kalau kita lihat dakwah Wali Songo, misalnya ada namanya gamelan, terus ada namanya tembang Jawa dengan menggunakan dakwahnya, wayang kulit segala macam itu. Lalu kemudian tergeser oleh budaya-budaya Arab seperti misalnya rebana misalnya. Mungkin lagu Lir Ilir itu atau Lingsir Wengi segala macam itu ya, yang dikenal oleh Sunan Kalijaga itu tidak dikenal oleh anak-anak sekarang, tapi lebih kenal lagunya Sabian, ya kan, lagu-lagunya seperti itu. Nah, menurut Mas Heri ini bagaimana? Apakah tadi kan piagam tadi itu ya, yang Asia Tenggara itu. Nah, sedangkan kita ini sebenarnya coraknya sudah mulai terkikis oleh Arabisasi tadi. Arabisasi itu. Ya itu tadi pada generasi yang kesekian ada kegagalan di dalam memaknai tadi ya, gagal dalam memaknai antara being Arab dan being Muslim. Satu sisi dan sisi lain adalah being Nusantara, menjadi Indonesia misalnya. Nah, kegagalan ini bisa berdampak luas ya. Kalau kita mengatakan, oh Islam itu Arab
ansih Arab saja misalnya, maka akan terjadi kegagalan dalam skala besar. Kenapa begitu? Karena misalnya kalau kita lihat praktek yang tadi telah disintesiskan oleh Wali Songo ya, dengan cara akulturasi budaya, membudayakan Islam, pribumisasi Islam oleh kata Gus Dur, maka umat Islam sendiri akan terasing di bumi Nusantara ini. Satu sisi dia adalah putra Nusantara, sisi lain dia harus Arabisasi, dia harus mengarabkan dirinya. Nah, Arab dalam bidang apa? Nah ini maksud saya. Padahal ketika seseorang itu tadi berbicara tentang cara-cara beribadah, yang tadi kita sepakati itu bukan sesuatu yang asing, karena sholat dengan cara berbahasa Arab, dengan mungkin pakaian yang model baru dibandingkan model waktu itu di Nusantara misalnya, bagi saya sudah final itu. Ada yang final dalam kearaban Islam, ada batas-batas kearaban istilahnya. Nah, sisi lain harus ada juga batas-batas kenusantaraan. Bagi saya itu semua bisa disebutkan dengan mix, percampuran. Gitu. Sama dengan ketika orang Arab membawa culture-nya ke Nusantara, membawa culture-nya ke Malaysia, membawa culture-nya ke semua bagian dunia, ya itu adalah ekspresi kearabannya. Tapi nilainya tadi udah diterima kan oleh lokalitas, bukan sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Nah, dengan adanya satu kelompok yang berusaha melakukan pengaraban dan kelompok yang bertahan dengan identitas lokalnya, ini perlu jembatan. Nah, makanya kemudian beberapa ulama Hadromi seperti Habib Umar bin Hafid ketika datang ke Indonesia, beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan budaya yang sangat tinggi. Nah, ini bagi saya adalah sebuah pengakuan, sebuah ekspresi dari bahwa orang-orang Arab pun harus menyesuaikan diri dengan lokalitas di mana tempatnya berdakwah. Nah, sehingga kalau kita temukan banyak sekali habaib di Nusantara ini yang menggunakan sarung, menggunakan kopiah, itu sesuatu yang sangat menghargai lokalitas. Tentunya ada juga kelompok-kelompok yang sangat ingin mengarabkan ya, tapi kita lihat juga ada banyak juga habaib yang sangat menghargai, bahkan menginspirasi interaksi yang lebih jauh dengan kebudayaan lokal. Kita tahu di Semarang misalnya ada Habib Ja'far, Habib Umar, Mutahar, Habib Lutfi, ada Habib Syekh di Solo yang selalu berbicara dengan ekspresi kebudayaan Jawa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan juga kita menutup mata atas terjadinya interaksi-interaksi seperti itu. Sama juga misalnya kita juga mengambil unsur-unsur Tiongkok. Kalau kita di Pantura Jawa ya, di Pati, di Juwana sana, antara kultur Cina dengan kultur lokal Jawa itu sudah menjadi satu. Bahkan ada masjid yang bernuansa Cina juga di Nusantara. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Dan memang kita sekali lagi harus berterima kasih juga dengan jalur Cina yang telah menyebarkan Islam di Indonesia. Gitu. Nah ini masalah balik lagi budaya, seni lah contohnya seni. Kesenian kita Islam di Indonesia, di Nusantara ini kan ada gamelan. Gamelan itu kan bahannya dari ini ya, apa namanya, logam. Logam. Artinya tuh kita kaya loh logam itu kan. Yeah. Sedangkan di Eropa itu masih pakai senar. Yeah. Atau di Arab itu masih kulit binatang, kulit domba, kulit dijadikan rebana segala macam itu. Artinya ketika budaya Arab ini masuk ke sini, itu jadi kayak mundur loh. Jadi dari kita logam itu berubah jadi
itu kulit binatang lagi gitu, kulit binatang. Dan tadi Mas Heri kan kita tidak boleh menafikan Arab, tapi ketika coba disatukan, ini ada yang mencoba mendominasi gitu. Mendominasi. Nah, menurut Mas Heri gimana? Ya, dalam akulturasi budaya maupun dalam dialog budaya, ya kita bicara dialog aja sebagai sebuah model saling mempengaruhi antar budaya, ya. Memang betul bahwa budaya itu kan terlahir dari lokalitas geografinya, ya. Memang negara Arab kan negara padang pasir, maka model budaya termasuk dalamnya adalah alat musik dan seterusnya, ya seperti itu. Nusantara kan negara dengan segala keragaman sumber daya yang dia miliki, dari namanya hutan, kayu, laut, tambang dan seterusnya. Maka otomatis bagian dari human development-nya, manusia berkembang dengan dasar lingkungannya kan, geografinya, sumber daya alamnya, mengembangkan sebuah budaya dan kemudian mencapai satu level peradaban logam misalnya kan. Maka saya tidak mengatakan bahwa dalam konteks hari ini logam mengalahkan kulit domba atau kulit domba mengalahkan logam, nggak bisa. Ini semua adalah konteks keragaman budaya tadi. Karena semua ditampilkan pada saat yang sama dan inilah keragaman Nusantara. Gending-gending Jawa dimainkan dengan bahasa Jawa dengan alat musik gamelan, menyanyikan, menembangkan lagu-lagu Islam. Nah, dengan ekspresi budaya Jawa. Seperti Cak Nun gitu ya? Seperti Cak Nun, Kiai Kanjeng, ada Kiai Mas Sastro. Iya, Sastro. Iya. Nah, semua itu menjadi kekayaan Nusantara. Kekayaan Nusantara. Jadi menurut saya ada justru kebutuhan untuk menggali lebih dalam kekayaan budaya Nusantara ini. Kemarin kita ribut-ribut gara-gara lagu dari Nusantara, dari Indonesia diklaim di negara lain misalnya. Ya dalam konteks ASEAN kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena memang kita memiliki background budaya yang sama. Karena itu tadi saya katakan kita harus naik satu level dengan membentuk piagam etik atau piagam sosial Asia Tenggara. Kita harus naikkan itu. Jadi kita akan mengatasi perdebatan tentang formalisasi atau tidak formalisasi. Formalisasi itu kan ada satu perasaan anxious, perasaan khawatir. Gue ini kok Islam mayoritas kok kalah gitu. Nah padahal ekspresi itu bisa dalam bentuk substantif maupun dalam bentuk formalis. Tapi level yang lebih tinggi adalah substantif. Karena mampu diterima oleh semua kalangan. Dan saya yakin itu akan mengurangi tensi konflik antar agama. Karena semua orang menyepakati dalam piagam konsensus ini adalah piagam sosial Asia Tenggara. Piagam sosial Indonesia telah dicapai dengan kesepakatan kan. Nah, luar biasa, kita telah berhasil menyusun negara dengan kesepakatan. Sesuatu yang sebenarnya sudah diinspirasi oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu dengan namanya kesepakatan Madinah. Artinya mungkin keragaman ini biarkan saja ada gitu. Harus, justru inilah adalah kekayaan kita. Artinya Arab dengan budaya Arabnya, Cina dengan budayanya, lalu Jawa itu tanpa harus dibentur-benturkan antara justru budaya akan menjadi agung, menjadi the great culture of Nusantara. Manakala ekspresi dari Tiongkok, ekspresi dari India, ekspresi dari Arab, ekspresi dari macam-macam ras yang ada di Indonesia ini, yang di bagian timur, bagian mana semua ini, itu akan menjadi luar biasa. Indonesia akan menjadi satu contoh di mana semua peradaban eksis dan bekerja sama. Eksis dan bekerja sama. Iya. Kita tidak bisa membayangkan orang bicara clash of civilization antara Arab dengan Kristen, Islam dengan Kristen, Islam dengan Cina dan segala macam. Manakala di sini ternyata semua yang ada tadi yang disebut clash tadi ternyata ada di Indonesia.
Hmm. tumbuh, berkembang dan saling menghargai. Bahkan Habib Lutfi itu pegang keris kan, Ya, dengan walaupun dia Arab ya, ya, seperti itu. ya. Jadi saling menerima inilah yang akan menjadi fondasi dari peradaban Nusantara, peradaban Asia Tenggara, atau lebih luas lagi peradaban Timur. Ya kan? Timur akan memberikan contoh bagaimana semua peradaban itu koeksis, akan saling menunjang, menopang yang lainnya. Kalau Barat ini kan peradabannya kan ekspansionis ya. Kita tahu bagaimana Barat menginvasi Timur, membentuk nalar Timur kan. Tidak ada manusia modern kalau tidak menjadi Barat. Kan kira-kira gitu nih. The colonizer model of the world lah, ada buku saya yang saya baca itu, bahwa Barat yang ekspansionis ini bahkan turut membentuk nalar orang-orang Timur. Manakala kemudian peradaban Barat memiliki kekurangan, yaitu dalam hal spirituality, maka ternyata Barat itu butuh Timur. Barat tidak bisa mendominasi Timur, itu maksud saya. Jadi Arab tidak bisa mendominasi Islam Indonesia, atau budaya Kristen tidak bisa mendominasi Indonesia tanpa ada interaksi di dalamnya. Masuk Barat tadi itu Sama, Iya. Barat tidak mungkin juga mendominasi Timur, karena itu kan hal yang bersifat nature dan fitrah kalau dalam Islam. Hal-hal yang nature inilah yang perlu kita lihat sebagai sebuah identitas. Timur diberikan anugerah satu kedalaman spirituality. Ketika orang-orang Barat yang tadi tersekulerkan kemudian merasa ada dimensi lain yang kurang, mereka menengok ke Timur. Mereka mencari kesempurnaan hidup dari Timur. Nah, alhamdulillah dalam dunia yang terglobal sekarang ini, yang mengglobal ini, kita bisa belajar dari sumber manapun. Menjadi Muslim artinya juga menjadi orang yang membuka diri, belajar dari semua peradaban dunia. Tidak hanya belajar dari Arab. Menjadi Muslim Nusantara membuka diri juga terhadap perkembangan nalar-nalar dari manapun di dunia ini. Nah, ini agak pribadi nih Mas. Ya. Mas Heri ini secara kultur gitu ya, kan Jawa, tapi latar belakang pesantren, NU gitu. Nah, menurut Mas Heri di kehidupan sehari di cara keberagamaan pribadinya itu cenderung ke santri, lalu tidak dengan Jawanya ini bagaimana? Apakah masih nilai-nilai Jawa itu Mas Heri jalankan juga? Ya, kalau yang dimaksud nilai-nilai Jawa itu adalah tradisi tirakat. Orang Jawa ini kan orang yang gemar tirakat. Zaman dulu orang Jawa ini gemar puasa, gemar bermeditasi, mencari pencerahan spiritual. Saya kira tidak ada yang bertentangan dengan cara-cara Islam sebenarnya kan. Hanya ekspresi barunya kan dalam Islam. Tapi sebagai santri saya terbiasa untuk belajar hikmahnya. Apa yang ada di balik ini semua. Sejak kecil kalau kami di kampung dulu, Anda selalu misalnya puasa 3 hari ya. Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya malekan sampai pagi misalnya. Iya. Nah, itu sebenarnya membentuk manusia Jawa bertahan di era modern dan postmodern. Jadi justru nilai-nilai semacam inilah yang kemudian orang cari kan. Bagaimana kita lihat orang-orang Eropa lari ke pelosok pedalaman Jawa mempelajari budaya Jawa karena ingin menemukan sesuatu yang spiritual. Atau kita lihat orang-orang dari Amerika harus belajar di kuil Shaolin misalnya. Itu kan menunjukkan adanya keperluan, ada kekurangan yang harus ditutupi dengan menjadi memahami dari sisi yang lain. Nah, inilah kalau di Islam mungkin kita akan menemukan suatu nuansa insan kamil ya, bisa menjadi diri sendiri maupun bisa melihat dari sisi yang lain secara bersamaan. Itu. Sebenarnya Islam Nusantara ini yang digaungkan oleh NU ya,
ini bisa berdampak tidak Mas secara ekonomi, politik? Ya. Karena kalau saya lihat selama ini kajian-kajian Islam Nusantara itu hanya melihat bahwa ini Islam Nusantara coraknya seperti ini, manuskripnya seperti ini, kita kaya gini, hanya menceritakan masa lalu. Tapi so what gitu loh. Kalau kita sudah tahu Islam Nusantara apa gunanya? Itu tadi yang saya sampaikan ke teman-teman RSIS Singapura ya. Bagaimana kalau ada namanya kemarin pertepatan tentang naiknya Cina menantang Amerika. Saya kemarin berbicara bagaimana Islam Nusantara ini mampu mengilhami the collective rise of Asia. Asia bangkit diilhami oleh konsensus budaya Nusantara tadi, Asia Tenggara tadi. Jadi apa sih sumbangan Islam Nusantara terhadap dunia? Katakan ke Asia. Maka bagi saya, bagaimana Islam Nusantara membangun dialog-dialog dengan kelompok-kelompok spiritual yang ada di Nusantara ini, termasuk di Asia. Jadi dari situ kita akan memungkinkan satu solusi bagi konflik di Asia sendiri. Di Asia Timur Selatan lah katakanlah gitu. Timur, Selatan, Tenggara. Nah, piagam itu tadilah yang harus dipertajam. Jadi kita jangan hanya bicara Islam Nusantara di Indonesia. Bagaimana kita menginspirasi spirit baru Asia dengan Islam Nusantara ini. Nah, kemarin teman-teman RSS tertarik untuk membahas ini dan ingin diskusi lebih jauh, mengundang dari berbagai negara untuk memperdalam tentang bagaimana Islam Nusantara mampu menginspirasi kebangkitan bersama. Karena kalau kita bicara konflik Laut Cina Selatan misalnya, Cina dianggap terlalu over agresif, tanpa kita memahami apa sebab-sebabnya kan kemarin kan. Karena Cina ingin menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya yang utuh, yang tidak traumatik lagi dengan masa lalunya. Jadi itu semacam healing bagi trauma historis Tiongkok gitu loh. Nah, kalau kita berhasil membangun satu piagam bersama, maka kita akan mampu memunculkan Cina, India, Nusantara, ASEAN ini menjadi kekuatan yang sangat solid. Yang dulu Gus Dur sampaikan tentang poros Jakarta, Beijing, New Delhi itu. Ternyata kita sekarang melihat bagaimana perbedaan-perbedaan antara negara Asia ini berubah dan berkembang menjadi konflik yang mengambil bentuknya dalam macam-macam bentuk. Konflik berbasis teritori, ada perebutan batas negara seperti kemarin di antara India dan Cina di Ladakh gitu. Nah, kemudian Laut Cina Selatan itu mestinya bisa diselesaikan dengan atas nama pendekatan budaya tadi. Jadi hubungan diplomasi modern seringkali mengabaikan adanya basis-basis persamaan budaya. Yang mana kalau itu digunakan sebenarnya akan mampu menyusun sebuah koalisi, sebuah aliansi wilayah yang lebih kuat lagi basisnya. Ini menarik nih masalah diplomasi ini. Kalau kemarin saya lihat ya, misalnya Jepang nih, contohnya Jepang. Jepang itu kan ada misalnya ninja, samurai. Nah, di Amerika itu kan spiritualitasnya tadi tidak ada, harus butuh spiritualitas timur. Ternyata benar loh. Ada American Ninja. Kan karate kids artinya karate itu tapi kids dengan anak-anak Amerika. Nah, seperti itu. Kalau Amerika memang kita lihat Amerika ini kan peradaban yang baru berusia di bawah 500 tahun. Usia peradaban masih muda ya. Usia Amerika ini masih muda. Jadi Amerika ini belum memiliki satu identitas. Makanya disebut American Dream kan. Masih mimpi. Masih mimpi. Nah, kenapa American Dream? Karena mereka terlahir dari imigran-imigran, ya kan? Yang mana imigran ini kan datang dengan beragam budayanya.
menjadi melting pot Amerika. Nah, dengan keberhasilan kapitalisme, ternyata mereka kehilangan satu hal, yaitu spiritualitas yang betul-betul membumi. Ya, maka larilah ke timur mencari kitab suci lah, kira-kira kan gitu kan. Ya, pergi ke barat mencari kitab suci, gitu. Sama dengan begitu. Jadi peradaban-peradaban di Asia ini kan usianya ribuan tahun semua ya. India itu ribuan tahun, Tiongkok ribuan tahun, Nusantara juga ribuan tahun. Artinya adalah kita ini semua adalah pemilik klaim historis atas peradaban dunia sebenarnya, dibandingkan dengan negara yang namanya Amerika sekalipun. Australia baru berusia berapa tahun? Itu kan the impact of British colonialism semua ini kan. Amerika ini kan koloni Inggris, sama dengan Australia juga koloni Inggris gitu. Nah, Nusantara mampu bertahan dalam usia ribuan tahun dengan peradabannya. India juga beribuan tahun dengan peradabannya. Artinya apa? Secara budaya sudah sangat matang. Tapi kenapa kita tidak bisa mendunia? Bisa. Saya kira siapa yang bilang tidak bisa? Contohnya misalnya gini, kita proses. Di Amerika misalnya di restoran Amerika atau restoran Indonesia, tanpa sadar loh kita makan pakai sumpit. Iya. Seperti itu. Artinya kan Cina itu berhasil, ekonominya dikuasai, budaya kita ikut mereka. Itulah perlunya kreativitas manusia Nusantara. Ya kan? Nusantara ini dasarnya adalah bangsa yang penjelajah. Bangsa yang ekspedisionis ya. Bahkan sampai ke Madagaskar sebenarnya kan. Membentuk koloni-koloni Nusantara di Madagaskar. Membentuk jaringan trading Nusantara sampai ke Vietnam, sampai ke Tiongkok, sampai ke Jepang, sampai ke Korea bahkan kan. Nah, ini adalah memori masa lalu kita. Tapi problem adalah kenapa hari ini justru peradaban Nusantara Indonesia ini tidak mampu menembus batas-batas teritori tadi. Berarti kan kemunduran. Ada kemunduran di situ. Yang bangsa yang semula itu bangsa pelaut yang melintasi dunia, sekarang menjadi bangsa yang agraris. Yang agraris tidak masalah, tapi bangsa yang cenderung terjebak pada minder kompleks. Minder kompleks? Iya. Seperti apa itu? Iya, tidak berani keluar gitu loh. Jadi identitas tadi yang saya katakan, kita harus kembali kepada khasanah budaya Nusantara tadi, terlepas dari pengaruh budaya asing manapun, mau Arab, mau Cina, mau Barat. Justru pada saat yang sama, ya adalah peluang bagi peradaban Nusantara untuk keluar gitu. Jadi jangan hanya defensif, tapi juga harus ekspansif. Apa karena terlalu lama dijajah, kita tanam paksa, akhirnya lupa jadi bangsa yang... Ya, saya kira ada efek-efek postkolonial ya, ada efek-efek bahwa ada semacam stereotip yang ditanamkan kepada manusia Nusantara. Nah, strategi ekonominya menurut Mas Heri itu dari kebudayaan kita yang kaya ini loh, untuk kita bukan menguasai ya bahasanya, kita istilah ya mampu menjadi pemain global lah itu. Itu bagaimana dari strategi kebudayaan? Iya, kalau kita dalam konteks bangsa memang tidak bisa sendiri ya. Kita harus meletakkan kebersamaan di ASEAN, kebersamaan di wilayah ini untuk bisa menjadi tumbuh sebagai kekuatan besar. Jadi Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN akan menjadi global player kalau berhasil merumuskan piagam tadi. Piagam itu tentunya akan turun pada sisi ekonomi, sisi politik yang stabil di kawasan. Manakala ASEAN stabil di kawasan, maka baik Cina, baik India, Amerika sekalipun mau tidak mau harus berkonsultasi dengan ASEAN, berkonsultasi dengan Islam Nusantara otomatis kan gitu kan. Nah, kita harus kembangkan perspektif ini secara lebih luas, sehingga membahas Islam Nusantara bukan hanya membahas tentang gamelan, bukan hanya membahas tentang tradisi-tradisi tadi. Nah, para peneliti Islam Nusantara jangan terjebak kepada semata-mata itu, karena pada ujungnya adalah apa kontribusinya, apa kontribusi dibukanya jurusan Islam Nusantara buat bangsa kita tuh gunanya apa gitu? Nah, kan gitu. Kita harus
mampu menerjemahkan ke dalam tataran yang lebih maju. Dalam bahasa kami tadi ya, menjadikan Islam Nusantara sebagai sosial etik, sosial etik di kawasan yang lebih luas ini. Dan aktivis-aktivis seperti Bang Adri di Nahdlatul Ulama itu harus sering juga berdialog dengan counterpart di negara-negara lain yang memiliki arah yang sama gitu. Ini yang kurang dari kita. Itu kurang. Jadi kalau menurut Mas Heri nih, kajian Islam Nusantara kita sebaiknya bagaimana? Yang harus dirubah lah dari kurikulumnya mungkin, atau dari manajemennya, penyampaiannya gitu. Dari Islam Nusantara yang disampaikan oleh NU ini kurangnya di mana menurut Mas Heri? Tadi saya sampaikan bahwa di kita ini ada culture mikul dur mendem jero istilahnya. Jadi mengangkat nama baik, menyembunyikan aib atau masalah. Gitu ya. Nah, di sini ada high culture, tapi sekaligus juga ada risikonya, yaitu kita tidak mengenal secara utuh. Karena kita hanya tahu yang baik-baik aja, tapi tidak belajar dari yang buruk-buruk. Gitu. Karena dipendam yang buruk kan, ya. Dipendam. Nah, disinilah perlunya satu riset historis yang lebih kuat terhadap Nusantara ini sendiri. Riset yang mencoba mencari harmoni baru, ya. Riset yang mencari keseimbangan baru. Karena tokoh kita di masa lalu kan semua positif. Dalam pandangan orang Nusantara ini kan masa lalu selalu positif, selalu luhur. Nah, tanpa kita mengetahui apa keluhurannya, apa masalahnya. Kan dalam hubungan interaksi antar manusia ya, kita juga perlu belajar dari kegagalan, bukan dari keberhasilan. Kegagalannya apa sih manusia Nusantara ini di masa lalu? Nah, itu yang akan menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan yang lebih terbuka. Artinya risetnya jangan melihat keberhasilan, tapi kegagalannya harus didapati. Kegagalan jadi riset, harus di riset. Kegagalan itu juga menjadi bagian pembentuk sejarah yang sangat luar biasa penting. Termasuk kerajaan-kerajaan Islam runtuh. Iya. Itu juga termasuk apa kontribusi kerajaan-kerajaan Islam Nusantara terhadap perkembangan peradaban. Ya kan? Kenapa peradaban Nusantara, kerajaan Nusantara itu cenderung hilang? Iya. Cenderung menghilang dari namanya Hasanah. Apa sih kontribusi Mataram? Apa sih kontribusi kesultanan-kesultanan di Nusantara ini? Kita hanya mengenal dari literatur yang ada kan. Kenapa tidak bisa lebih hebat dari Majapahit misalnya? Iya, itu. Seluruh kesultanan Islam Nusantara tidak mampu menghilangkan bayang-bayang Majapahit. Gagal menemukan watak dasar Nusantara. Itu. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa datangnya Islam itu malah menghancurkan keluhuran yang lama. Nah, ini juga ceroboh omongan ini sebenarnya. Tapi kita harus mampu menangkap apa yang menjadi keresahan dari beberapa orang tentang kenapa Islam tidak mampu membangun sebuah katakanlah kontribusi peradaban di Nusantara ini. Gitu. Bahwa memang ada kolonialisme ya, ada Islam bertumbuh kemudian datang kolonialisme menghancurkan naiknya Islam yang sedang terjadi di Indonesia ini, di Nusantara ini. Gitu. Nah, ini terkait budaya dan politik nih, Mas. Kita kan banyak kerajaan-kerajaan ya. Kemarin di diskusi kita sebelumnya ya Mas Heri bilang begitu. Ada kontribusi kerajaan, keraton segala macam. Nah, tapi budaya politik kita nih Mas, ini masih mengikuti gaya-gaya budaya-budaya kerajaan. Artinya feodal, masih dinasti, politik dinasti seperti yang kita bahas kemarin. Nah, ini terkait kebudayaan kita nih yang seperti ini perlu diubah atau dibiarkan saja? Ya, begini ya. Kunci dari keberhasilan budaya itu kan transformasi sebenarnya. Kita mampu mentransformasikan apa yang ada sehingga mampu diterima dan memberikan kontribusi pada segala hal, termasuk politik. Ya kan?
Kita tahu Jepang ya, kita belajar di Jepang, contoh Jepang. Ada yang sangat terkenal adalah restorasi Meiji itu ya. Bagaimana mentransformasikan semangat Bushido menjadi semangat Jepang baru, ya kan? Tanpa harus kalau ada kebutuhan menjadi Barat waktu itu, tapi tanpa harus kehilangan nilai-nilai kejepangannya. Di Indonesia memang ya ada feodalisme, tapi feodalisme itu menurut saya bukan budaya asli Nusantara. Bukan budaya asli Nusantara. Feodalisme itu justru tumbuh pada saat kolonialisme. Iya. Jadi kalau ada istilah sekarang decoupling istilahnya, memisahkan, memilah-milah antara budaya asli dengan budaya yang pasca kolonial. Nah, itu saya kira penting. Kita harus mendecoupling feodalisme yang merugikan bagi tumbuhnya atau berkembangnya budaya asli yang lebih egaliter. Nah, dalam politik memang sudah eranya saya kira Indonesia ini memberikan ruang bagi yang tadi kita anggap tertutup tadi. Kan kolonialisme dilestarikan salah satunya dengan feodalisme. Feodalisme itu menutupi budaya asal. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa budaya Nusantara itu feodal. Budaya asli Nusantara itu justru egaliter. Berarti bikin feodal itu adalah kolonialisme itu? Ya, kolonialisme memperkokoh feodalisme untuk mempertahankan kepentingannya. Nah, justru Indonesia ini harus decoupling, harus mampu memisahkan ini semua. Kita tumbuh dari semangat yang baru yang telah dibersihkan tadi. Dan saya yakin bahwa Nusantara ini karena dasarnya adalah egaliter, dasarnya adalah masyarakat yang terbuka, maka akan mampu menginspirasi bagian manapun di dunia. Karena kita ini jumlahnya besar ya, peradaban ini jumlahnya manusia besar, kemudian memiliki akar historis yang panjang, itu pasti akan mampu mempengaruhi dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang berusia muda. Nah, kita tahu dalam proses perjalanan historis peradaban, banyak peradaban yang sudah punah. Peradaban Maya dan Inka, peradaban Mohenjo-daro Harappa di India misalnya, dan seterusnya. Kenapa peradaban itu bertahan dan kenapa peradaban itu survive? Tentu karena bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru yang ada di dunia. Nah, Nusantara terbukti mampu adaptif, mampu menyesuaikan diri, dan sampai sekarang walaupun feodalisme tumbuh, tetap ada arus baru ini, ada arus baru yang ingin kembali pada kesetaraan tadi. Kesetaraan. Ya. Lalu misalnya dari sudut pandang ekonomi itu bagaimana, Mas? Ekonomi kita. Nah, contohnya misalnya Jepang nih, terkait budaya dan teknologi ya. Kalau kemarin saya baca juga di beberapa artikel, robot Jepang itu lebih bagus daripada robot buatan Amerika. Dia bisa hormat begitu kan. Yeah. Lalu acara-acara televisi di Jepang itu lebih digemari. Bahkan mendunia, contohnya Takeshi Castle segala macam. Film-film animasinya juga justru lebih seru daripada film-film dari Amerika itu. Jadi pada satu level waktu itu proses pembaratan kan terjadi di Jepang. Proses pembaratan terjadi di negara-negara Asia. Sampai kemudian muncul kita ini siapa sih? Maka kemudian muncullah namanya ekspresi budaya tadi. Karena itu Indonesia ini juga begitu, harus mampu memunculkan ekspresi budaya Nusantara dalam berbagai produk budayanya. Nah, kita bersyukur banyak film-film kita yang mulai muncul. Pencaksilat misalnya. Pencaksilat diterima di dunia. Nah, itu kan ekspresi budaya kita. Dan itu pasti akan unik. Karena sekarang dibutuhkan suatu ekspresi budaya yang unik. Tidak bisa lagi orang hanya terfokus pada Barat. Barat sebagai sebuah peradaban telah terbukti gagal membangun manusia yang utuh. Barat hanya rasio. Barat hanya rasio.
Dan kita juga tidak bisa menolak Barat, karena Barat rasio ini juga penting, bagian dari human development. Jadi antara rasio dan rasa di Timur itu akan bertemu menjadi peradaban baru. Nah, akan menjadi peradaban baru. Karena itu tema saat ini kan semua adalah kemitraan, dialog budaya, dialog peradaban. Dari dialog inilah akan muncul namanya peradaban baru. Artinya kita tidak boleh anti dengan Barat, tidak boleh anti dengan ini. Kita tidak sedang bicara bahwa Barat itu lebih unggul atau Timur lebih unggul. Timur butuh Barat, Barat butuh Timur. Artinya, Timur butuh rasionalitas Barat, Barat butuh spiritualitas Timur. Makanya tadi saya bilang, kita tidak boleh menghina Arab, tidak boleh anti Arab, atau tidak boleh anti Cina, karena dari sini semua akan muncul suatu peradaban baru, suatu identitas yang mungkin lebih sempurna daripada sebelumnya. Gitu. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Artinya, kira-kira strateginya bagaimana, Mas? Bagaimana kebudayaan kita, Islam Nusantara ini bisa menjadi global player gitu loh, bahasanya gitu. Artinya kita ini bisa mempengaruhi image Islam di seluruh dunia. Ya, itu tadi. Kalau di Korea ada K-wave ya, ada gelombang Korea. Maka sekarang kita bikin juga Islam Nusantara Wave. Nah, jadi Nusantara Wave inilah yang akan mengilhami semua sisi kehidupan. Mereka ada K-pop. Ada K-pop. Kita juga bikin Nusantara Pop misalnya. Jadi memang ekspresi ini yang belum dimaksimalkan ya. Ekspresi Nusantara ini harus dimaksimalkan. Tentunya dengan strategi yang terukur ya. Korea dalam waktu singkat berhasil membangun sebuah identitas kekoreaan yang kurang lebih sama dengan tadi semangat Bushido di Jepang tadi. Nah, kenapa tidak kita membangun yang sama? Karena kita hanya butuh ekspresi yang lebih menyeluruh. Budaya Nusantara itu seperti apa sih? Sehingga kemudian orang dengan bangga akan mengusung identitas Nusantara. Dukungan pemimpin pemerintah itu penting nggak sih? Penting, karena itu kan menjadi suatu bagian dari perencanaan strategis kebudayaan nasional. Gitu. Kalau kita bisa berkoalisi dengan negara-negara ASEAN dalam membentuk Nusantara Wave ini, ya, saya kira akan luar biasa. Dari sosial etiknya sampai kemudian ekspresi seni budayanya, dari fashionnya, dari style budayanya, itu akan menjadi suatu koalisi budaya yang luar biasa di dunia. Gitu. Support pemerintah sudah terlihat belum menurut Mas Heri saat ini? Indonesia masih terlalu di politik ya. Indonesia ini the level of development-nya masih sangat tergantung pada politik. Politik terlalu mendominasi. Nah, tapi saya lihat Pak Jokowi ada arah. Ada satu kecenderungan untuk kembali pada budaya. Pak Jokowi sih bahasanya ideologi ya. Ideologi sangat penting. Tapi di dalam bagian ideologi juga ada budaya. Gitu. Ada strategi budaya nasional. Gitu. Kalau di NU Mas sudah terlihat loh strateginya itu Islam Nusantara tadi. NU itu tadi masih terjebak pada nama ya saya lihat. Nama. Memang masih pada rekognisi. Kita ya jangan juga menyalahkan, ini kan masih pada rekognisi membangun identitas. Tapi pada yang level lebih tinggi lagi kan kita bisa menggunakan seluruh akses kita yang kita punya di dunia internasional, dari PCI-PCI di seluruh dunia sampai kemudian adanya kebutuhan dari negara-negara manapun untuk melihat Nusantara. Nah, kita harus mampu menampilkan dalam satu wajah yang diterima oleh Barat sekalipun. Gitu. Karena mereka butuh itu, gitu. Gitu, Pak. Oke, Mas. Terakhir ini, kira-kira nih, Indonesia ini butuh waktu berapa lama untuk mengangkat budaya Nusantara ini, sehingga mendunia seperti Jepang, tadi Korea, Cina dan segala macamnya. Iya. Yang kita butuhkan itu untuk mengangkat itu kurang lebih kan ada semacam benturan ya. Ada semacam fase transisi sehingga orang kemudian betul-betul merasa butuh dengan budaya Nusantara. Nah, benturan itu sekarang ada, yaitu clash Amerika dan Cina. Oh, iya.
clash Amerika dan India. Ini ada momentum yang sangat baik untuk memunculkan Nusantara sebagai solusi. Nusantara sebagai solusi. Ya, itu ada kebutuhan. Kenapa? Karena butuh penyangga, butuh pendamai, butuh kelompok wilayah yang mampu menjadi bumper bagi terjadinya benturan ini. Dan budaya selalu menjadi satu bumper yang paling efektif karena mampu merekonsilikan sekaligus. Jadi rekonsiliasi timur dan barat dalam konteks perang atau konflik di ketegangan di Laut Cina Selatan maupun ketegangan di India, di perbatasan India Pakistan, India Cina, itu ketemunya di situ, di budaya tadi. Jadi shock dan wave ini akan memunculkan Islam Nusantara. Asalkan kita mampu menampilkan diri sebagai solusi. Karena itu kita harus mengirimkan orang-orang untuk berdialog di semua forum. Kadang-kadang kelompok di Islam Nusantara ini kan hanya bicara di dalam ruang echo chamber kan, bicara di kelompok sendiri gitu. Nah, kurang percaya diri dalam menampilkan dirinya di tempat-tempat terbuka yang lebih luas. Kondisi seperti ini kira-kira secara sosiologis itu sudah sanggup belum? Ya, the level of education kita sudah mampu, saya kira. Orang-orang NU sudah banyak yang sekolah di luar negeri kan, sudah banyak tumbuh NU di luar negeri, bahkan kayak di Afghanistan sendiri kan merasa perlu untuk membangun organisasi seperti NU. Nah, kuliah dari Barat malah jadi mengajarkan liberalisme di sini bagaimana? Justru bukan mengenalkan Nusantara ke sana, tapi justru mengenalkan Barat ke sini. Ya, mereka pasti sedang menggali kan. Sedang menggali Nusantara. Tapi kita sendiri yang kurang ekspresi. Jadi waktu dunia bergolak oleh terorisme, kita sebagai orang NU gagal menampilkan diri sebagai solusi. Nah, justru arus ini nggak ditangkap dengan baik. Nah, arus berikutnya ini adalah arus konflik antara Amerika dan Cina. Makanya kita harus mampu menangkap ini sebagai peluang besar untuk muncul sebagai problem solver. Pemerintah pasti tetap akan mencari nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai intervensi itu apa kan gitu kan? Apa dasar intervensinya itu apa gitu? Nah, itu kalau orang-orang perlu namanya warisan historis, perlu klaim historis atas sesuatu. Dan Islam Nusantara itu mampu memberikan klaim historik itu. Apa bentuknya? Dulu Laut Cina Selatan, Laut Selat Malaka sampai Laut India ini, sampai ke Asia Timur, itu sebenarnya adalah historical water bagi pelayaran Islam ya. Historical water bagi para pelaut Muslim berkembang. Chengho kan Muslim. Nah, Chengho kan pelaut Muslim yang mampu mengarungi Laut Cina, Laut Hindia sampai Laut Arab. Nah, dan juga demikian para pelaut Majapahit Muslim juga sama kemana-mana gitu. Artinya apa? Kita kurang memanfaatkan historical claim ini. Kita kurang memanfaatkan peninggalan masa lalu untuk membangun peradaban baru. Padahal itu luar biasa. Jadi berapa tahun lagi? Saya kira Indonesia emas itu peluangnya. Dari sini kita tumbuh naik ke atas sebagai puncak dari kalau Bung Karno kan ada Trisakti itu ya, berdaulat secara politik, berkarakter secara kebudayaan, dan mandiri secara ekonomi. Nah, itulah puncak dari Indonesia emas. Gitu. Oke, terima kasih Mas Heri. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV atas diskusi kami dari Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa yang diwakili oleh Ketua Umum Mas Heri Haryanto Azumi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dialektik TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.